sini? Gue lagi panas banget cuy di sini. Mana gue lapar banget. Aduh. Kebetulan sama nih, gue lapar sama haus. Lu bawa duit cash gak? Duh, bentar ya. Duh, ini gak ada nih. Aduh, gue juga gak bawa lagi. Tapi gue Ya? waktu itu bapak gue ngasih ini uang elektronik ke gue. Uang elektronik. Uang elektronik itu apa? Kayak QRIS lo, lu masa gak tahu? Oh, gue kayak pernah denger sih. Kalau gitu, coba dia praktekin aja sekarang. Ayo. Yuk. Mau makan tapi kantinnya malah tutup ya? Iya. Tapi ya dengar-dengar, itu sekarang netbooknya itu udah bisa pakai kirisak yang kayak tadi lu omongin itu. QRIS yang tadi tulisannya yang Iya. Coba deh, kalau di sini kita disuruh untuk mencet opsi minuman yang ingin kita beli dulu. Iya. Pencet dulu. Lalu kita tunggu agar barcode-nya keluar seperti ini. Nah, ini loh yang gue maksud tadi itu. Ini namanya barcode. Kita bisa bayar menggunakan HP atau tab dan Ya. lain-lain ya. Dengan cara di scan. Coba kita scan. Kayaknya gue tahu dah kalau kayak gini. Habis itu kalau gak salah kita harus Kalau kayak gini kita masukkan sandi. Ingat, kalau di tempat umum terbuka seperti ini, ketika kita ingin membayar kiri seperti ini, Betul. kita pastikan tidak ada CCTV di daerah ini. Kenapa? Karena namanya CCTV itu kita bisa yang namanya dihack atau dibajak. Betul. Jadi kalau misalnya kita sedang membayar kayak gini, ketika kita dalam memasukkan kode, kita kalau nggak boleh bisa, menyebarkan kode itu Iya. ke orang lain atau jangan sampai Iya. orang lain melihat kode kalau kita. bisa kita benar-benar tutupi. Gimana caranya kita tutupi kodenya? Betul. Karena jika orang lain tahu kode kita, mereka bisa menyedot saldo kita yang ada di aplikasi tersebut. Udah. Di sini namanya pembayaran proses. sudah berhasil. Ketika Dan di pembayaran sini transaksi berhasil. sudah berhasil. Nah, ini cat minumannya. Zaman sekarang itu kita tidak perlu membawa uang cash lagi. Kita lebih mudah dengan cara menggunakan QRIS. Tapi ada plus minusnya kalau menggunakan QRIS. Kelebihannya. Jadi kelebihan dalam metode pembayaran QRIS, kita bisa cepat dan praktis karena kita tidak memerlukan membawa uang cash dan mengeluarkan dompet lagi dari saku. Dan kelebihan keduanya, kita bisa bebas biaya admin bagi pembeli. Nah, untuk negatifnya, yang pertama yaitu yang jelas tentang keamanan. Karena namanya elektronik itu rawan yang namanya pembajakan atau penyelewengan lah masalah transaksi. Nih, misalnya nih saya ambil contoh. Misalnya kayak tadi yang CCTV itu, ketika password GoPay Anda contohnya terbajak, maka bisa saja akun GoPay Anda digunakan untuk situs-situs yang negatif, seperti judol atau pinjol. Nah, yang kedua, misalnya internet. Jika nanti misalnya internetnya lemot atau jelek, itu rawan nanti kita jadi gagal pembayarannya. Nah, seperti itu. Sekian dari video kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita bisa ambil manfaatnya, karena yang baik hanya milik Tuhan dan yang buruk hanya milik kami semua. Tadi kita haus banget loh. Ayo Iya. cepet. Saya dulu. Saya dulu. Ya udah, ngalah. Dadah.